Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, Praktikum Biokimia Farmasi D 2023. Kami akan menjelaskan tentang isolasi DNA buah. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Ada Iis Ulpa Nur Hasanah, ada Nai Siti Nur Ajijah, ada Naisha Putri Utami. Apa sih DNA itu? DNA atau deoksiribonukleik acid adalah molekul asam nukleat yang menyimpan informasi genetik makhluk hidup. DNA dalam buah-buahan adalah polimer yang menyimpan informasi genetik yang menjadikan buah-buahan seperti saat ini. DNA dapat ditemukan dalam sel setiap makhluk hidup, termasuk buah-buahan. Untuk mendapatkan DNA murni dari suatu sel dalam jaringan tubuh makhluk hidup, dapat dilakukan suatu teknik yang disebut isolasi DNA. DNA pada makhluk hidup dapat diisolasi secara sederhana, yaitu dengan dilakukan memecahkan dinding sel, membran plasma, dan membran inti, baik secara mekanik maupun secara kimiawi. Isolasi DNA merupakan satu teknik yang digunakan untuk memperoleh DNA murni, yaitu tanpa protein DNA dari suatu sel dalam jaringan. Dari praktikum yang kita ambil yaitu dengan menggunakan buah pisang. Pisang merupakan buah tropis dan terbentuk herbal yang berasal dari Asia Tenggara. Pisang memiliki peran penting dalam produksi buah internasional. Pisang telah dikenal luas oleh masyarakat dan sangat potensial untuk dikembangkan. Pisang merupakan tanaman yang sangat populer di Indonesia. Mayoritas masyarakat mengkonsumsi sebagai buah segar atau diolah terlebih dahulu. Selain harganya yang murah, pisang juga mudah diproduksi dan memiliki banyak nilai gizi. Pisang merupakan sumber karbohidrat dan vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin D. Selain itu, pisang juga mengandung natrium, kalsium, potasium, kalium, dan magnesium. Buah pisang mudah dicerna, bebas dari lemak dan kolesterol. Pisang memiliki rasa yang enak. Selain itu juga pisang mengandung gizi, vitamin, dan kalori yang bermanfaat untuk kesehatan. Manfaat mengkonsumsi pisang bagi kesehatan diantaranya yaitu menjaga usus yang sehat, memelihara kesehatan jantung, melindungi terhadap stroke, pelindungan dari bisu, dapat meningkatkan mood, meningkatkan energi, mengurangi retensi air, dan masih banyak lagi. Di sini ada 3 metode yang kita praktikumkan. Yang pertama, mekanik dilakukan dengan pemblenderan atau penggerusan pada buah, yaitu buah pisang. Buah pisang ini hanya diambil dengan sari buahnya. Yang kedua, dilakukan disentrifugasi untuk memisahkan DNA dari komponen sel lainnya. Yang ketiga, dilakukan dengan pemberian deterjen, penambahan NaCl, dan alkohol. Selanjutnya ada metode percobaan. Di sini ada alat, bahan, dan prosedur. Untuk alat, kami melakukan dengan alat sentrifugasi untuk memisahkan filtrat pada buah pisang dan mesin blender untuk menghaluskan buah. Kemudian pisau, tabung reaksi, gelas kimia, pengaduk, dan spatula. Kemudian dengan bahan di sini kami menggunakan buah pisang, kemudian deterjen, NaCl, etanol 95% dingin, dan Aquades. Kemudian ada prosedur. Yang pertama, dicampurkan sari buah pisang yang sudah dihaluskan dengan deterjen. Kemudian dimasukkan ke dalam sentrifugasi dan tunggu selama 15 menit. Kemudian pisahkan filtrat buah pisang. Kemudian tambahkan NaCl 6 ml dan diaduk dan saring. Tambahkan alkohol dingin sebanyak 5%, kemudian amati yang terjadi. Dengan hasil yang kita lakukan di praktikum, yaitu lapisan pertama sisa-sisa filtrat dari pisang, lapisan kedua yaitu benang-benang DNA pisang, lapisan ketiga yaitu sisa-sisa etanol 95% yang sudah ditambahkan, warna putih seperti kabut awan, dan muncul terlihatnya DNA pada waktu 5 detik.
Baik, dapat disimpulkan, penambahan deterjen dalam isolasi DNA dilakukan karena deterjen dapat menyebabkan rusaknya membran sel melalui ikatan yang dibentuk sisi hidrofobik deterjen dengan protein dan lemak pada membran yang membentuk senyawa lipid protein deterjen kompleks. Senyawa tersebut dapat terbentuk karena protein dan lipid memiliki ujung hidrofilik dan hidrofobik. Demikian juga dengan deterjen sehingga dapat membentuk suatu ikatan kimia. Manfaat ekstraksi DNA pisang dalam industri dan masyarakat, yaitu ekstraksi yang paling mudah dilakukan dan bahan-bahan yang mudah dijumpai. Untuk membuat atau meneliti persilangan DNA, ekstraksi ini disebut ekstraksi secara kimiawi menggunakan bahan-bahan seperti sabun, deterjen, etanol, NaCl. Semua bahan tersebut merupakan bahan yang murah dan mudah ditemui oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat dengan mudah juga jika ingin melakukannya. Baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.